Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, silakan teman-teman bisa open kamera, kemudian teman-teman bisa mempersiapkan diri. Bagi yang belum siap, silakan untuk segera menyiapkan diri dan open kamera. Sebentar lagi kelas akan saya mulai. Oke, masih banyak yang belum open kamera, silakan segera untuk bersiap-siap, kemudian segera open kamera dan kita akan mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Masih ada Zulfatunisa, Zulfiasyani, Riko, terus Susi, Musyarofatun, Zulfiasyani, Minasih, Fatkul, Ardita, Elsyana. Sambil menunggu yang lain bersiap-siap, ya. Sambil menunggu yang lain bersiap-siap, saya absen dulu ya. Silva Prasasti ada? Hadir, Pak. Oke. Koirunisa? Hadir, Pak. Mana Koirun? Hadir. Oh iya, oke. Terus Afnan, Oktaviana, nggak ada ya. Yova Anggi Pratiwi, Hadir, Pak. Minarsi, Hadir. Dalili Patricia, Hadir, Pak. Laila Nurul Syafa'ah, Hadir, Pak. Resti Januarti, Hadir, Pak. Evi Rahmawati, Hadir, Pak. Arneta Ardelia Novem, Hadir, Pak. Mia Fajriyati, Hadir, Pak. Tari Widati, Hadir, Pak. Fajarian Aprilianto, Hadir, Pak.
Cahya Wahyuning Tias. Hadir, Pak. Sakina Nursita. Sakina. Belum kayaknya, Pak. Zulfia Syani. Hadir, Pak. Ahmad Olinuha. Ahmad Olinuha. Tri Suryati. Hadir, Pak. Elsyana Angelita. Hadir, Pak. Naili Syafa'ah. Naili Syafa'ah. Belum ya. Vivi Amelia Yahya. Hadir, Pak. Elsa Mayasari. Hadir, Pak. Musyarafatun Hasanah. Hadir, Pak. Nafisatul Khifdiyah. Pak. Ardita Trihandayani. Hadir, Pak. Zulfatun Nisha. Hadir, Pak. Ranika Intanawati. Di Kotal ada ya. Hadir, Pak. Muhammad Fakrul Rosyadi. Hadir, Pak. Arya Eka. Hadir, Pak. Ayu Dwiria Hayati. Hadir, Pak. Dina Rifatul Wafa. Hadir, Pak. Fatkul Khalifatul Aziza. Nggak ada ya, Fatkul ya. Susi Wulandari. Devanti Kartikasari. Hadir, Pak. Rika Amanda Herianingrum. Pak, Susi hadir, Pak. Tadi sinyalnya jelek. Ya. Rika Amanda Herianingrum. Nggak ada ya. Oke. Fatkul hadir. Fatkul. Iya. Pak hadir. Sakina Nursita. Mana Sakina? Iya, saya Pak. Oh iya, mana? Orangnya nggak kelihatan. Sebentar Pak. Oh iya. Fatkul mana? Ini, Pak. Fatkul. Oke. Sakina ya. Sakina mana? Masih persiapan nih. Oke. Kita mulai ya. Silahkan dipimpin doa salah satu dari kalian. Silakan dipimpin salah satu dari kalian. Saya ya, Pak. Oke, silahkan. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini menurut kepercayaan agama masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Ya, doa belajar kayak biasa. Ayo, diulangi ya. Mari kita mulai mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Elsa ya. Ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya awali dengan review sedikit ya dari pertemuan minggu lalu bahwa kita kemarin praktek untuk melihat tata kelola perusahaan, baik itu dari segi siapa manajernya dan siapa komisarisnya. Kemudian kita juga melihat apa investasi yang dilakukan, entitas anaknya siapa saja. Nah, sekarang ya saya akan mengajarkan kepada teman-teman berkaitan dengan result control. Result control itu adalah mengendalikan dari output perusahaan. Ya, mengendalikan output perusahaan. Pak, Rika Ya? hadir. Oh iya Rika iya. hadir. Iya iya. Oke. Kendala sinyal, mohon maaf. Iya. Nanti ya Rika absennya.
Baik, Pak. Ya, saya ngajar dulu. Kita masuk di share screen saya ya. Nah, jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan banyak belajar mengenai result control ya. Result control itu adalah hasil ya. Kontrol itu kan pengendalian. Jadi pengendalian hasil. Hasil apa? Ya banyak. Bisa pengendalian hasil dari kita memproduksi barang, kita memiliki tenaga kerja dan lain sebagainya gitu ya. Nah, maka kita di sini akan memahami ya bahwa yang namanya perusahaan atau company ya, perusahaan itu tujuannya apa sih didirikan? Oke, saya ulangi, perusahaan tujuannya didirikan untuk apa? Mencari keuntungan. Oke, mencari keuntungan, betul sekali ya. Mencari keuntungan. Mencari keuntungan. Fatkul kemana nih? Hilang ya? Masih adakah orangnya di situ? Oh, ada ya. Mencari keuntungan. Ya. Nah, teman-teman semua, ya, dalam rangka kita mencari keuntungan, sebenarnya kita akan memberikan keuntungan kita untuk siapa. Nah, ini kita akan mencari keuntungan untuk yang namanya shareholder. Ya, jadi perlu kalian pahami istilah shareholder, ya, pemegang saham atau mungkin pemilik ya, pemilik. Kemarin sekalian sudah menjelaskan di dalam tugas ya, tugas yang kalian lakukan bahwa yang namanya perusahaan itu memiliki banyak sekali pemilik ya. Ada yang mungkin dia itu dalam berbentuk perusahaan. Jadi perusahaan memiliki perusahaan dan juga pemilik perorangan memiliki sebuah perusahaan. Itu kalau kita ngomongin pemilik. Jadi saya ulangi sedikit, kalau kita berkaitan dengan perusahaan berarti kita berhubungan dengan pemilik. Pemilik ini yang punya modal. Ya, jadi kalau kalian punya keinginan untuk membuat perusahaan, kalian harus tahu siapa pemiliknya, siapa yang menyetorkan uangnya. Misal si A, si B, ya, si C dan lain sebagainya. Ya, itu berkaitan dengan kepemilikan. Nah, 3 orang ini yang memiliki perusahaan ini. Ya, misalnya di sini PT-nya PT Barokah ya, namanya misalnya PT Barokah. Ya. Nah, perusahaan ini kemudian didirikan dengan 3 orang ini ya, dengan uang atau modal dari si ABC ini. Kemudian masuk ke sini. Misalnya di sini A patungan nih 50 juta. Ya. Si B 100 juta, kemudian si C 150 juta contohnya seperti itu ya. Nah, ini kan 3 bayi total berapa? 200 juta. Perusahaan ini akan jalan pada angka 200 juta. Oke, gitu ya. Nah, kembali ke mencari keuntungan, ya. Mencari keuntungan berarti kita berhubungan dengan shareholder kita, ya, shareholder kita. Kenapa? Karena shareholder ini menginginkan yang namanya keuntungan investasi atau disebut dengan dividen. Kalau kalian pernah dengar ya istilahnya dividen. Dividen itu adalah sejumlah uang yang masuk ke pemilik karena sebagai imbal atas investasinya. Jadi tadi si ABC, tiga-tiganya sama-sama memberikan 200 juta kepada PT Barokah. Nah, kemudian si PT Barokah itu mengelola uang itu, kemudian mendapatkan keuntungan, ya, dan keuntungannya kemudian dibagikan ke pemilik saham. Misalnya di sini pemilik sahamnya adalah A, B, dan C. Gitu. Jadi cara kita untuk bisa mengelola perusahaan itu yang pertama adalah kita berfokus pada mencari keuntungan, ya, keuntungan untuk perusahaan ya. Kemudian kalau sudah untungnya ini mau dibuat apa? Misalnya di sini untung 20 juta ya, untung misalnya gitu. Sekarang kan pertanyaannya 20 juta ini mau dibuat apa? Kan gitu teman-teman. Ya nggak?
Kan kita punya pemilik 3 orang. Ya, 3 orang ini A, B, dan C. Nah, yang 20 juta ini mau buat apa? Ya, itu yang harus kalian pahami dalam tata kelola perusahaan. Ya. Misalnya di sini 100% akan dialokasikan ke pemilik, ya silahkan. Ya, 100% akan di shareholder, dibagikan ke pemilik, boleh. Tapi kalau tidak dibagikan, boleh nggak Pak? Boleh juga. Ya, itu semua atas dasar keinginan dari investor. Mungkin pada saat untung, dia melihat ada peluang investasi yang baru, kemudian dia membuat pabrik. Nah, maka uang 20 juta ini dia tidak jadi untuk dibagikan dalam bentuk dividen atau dalam bentuk keuntungan. Ya. Tapi dibuatkan sebuah pabrik, ya, pabrik yang mungkin bisa memberikan keuntungan lebih banyak di masa depan. Jadi itulah tata kelola perusahaan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menelisik dari awal tadi, saya ngomong ada namanya hasil ya, hasil ini. Nah, hasil ini itu adalah keuntungan itu. Jadi bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan keuntungan. Mengendalikan keuntungan. Garis besar perkuliahan pada ini kita mengontrol bagaimana mengontrol keuntungannya. Kita mengendalikan keuntungan. Ya, piye caranya? Gimana caranya supaya kita sebagai pemilik sebuah perusahaan atau kita sebagai manajer sekalipun yang ada di dalam perusahaan itu mengendalikan keuntungan sehingga keuntungan itu dari tahun itu bisa tumbuh gitu loh. Saya 2010 ya. Di sini 10 juta. Di 2011 itu 12 juta. Di 2012 itu 13 juta. Jadi naik ya. Naik seperti ini, bukan malah turun, ya. Harapannya kan seperti itu, harapannya. Mengendalikan keuntungan. Nah, tentu ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kalian ketahui berkaitan dengan mengendalikan keuntungan. Sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, itulah tata kelola perusahaan, teman-teman. Jadi kalau kalian membayangkan sebuah perusahaan itu orangnya banyak, ya. Orangnya banyak. Kalau kalian misalkan berpikir di jalan-jalan itu ada orang jual nasi goreng, itu ada orang jual barang-barang yang kalian mungkin beli ya, misalnya jual hijab, jual pakaian, jual apa gitu ya. Itu adalah bentuk kecil dari perusahaan. Hanya saja perusahaan ini dimiliki oleh satu orang saja. Jadi shareholder-nya, pemiliknya hanya satu orang saja. Ya, kalau kita melihat dari perusahaan pada umumnya yaitu PT, biasanya PT apa, PT Jarum, PT BCA dan sebagainya, itu pemiliknya berbeda dengan manajernya. Biasanya kalau perseorangan kita lihat di jalan-jalan itu orang jualan nasi goreng itu ya pemilik ya juga yang menjalankan bisnis itu kan. Tapi kalau kita di PT, ya, perusahaan perseroan terbatas ya, itu berarti ada perbedaan siapa yang memiliki dan siapa yang mengelola. Gitu. Oke, saya langsung lanjut ya. Nah, tingkat mengendalikan keuntungan ini kita bisa pahami bahwa kita akan mempelajari bagaimana input menjadi output ya. Saya gambarkan di sini ya, tolong kalian perhatikan. Di sini ada kotak output. Outputnya jelas apa? Keuntungan ya. Outputnya kan keuntungan. Keuntungan. Nah, bagaimana kita mengendalikan ini proses ya, proses pembuatannya. Dan kemudian yang di sebelah sini adalah inputnya. Oke, inputnya ya. Ini maju ke sini. Set. Outputnya apa? Keuntungan. Sekarang inputnya apa? Berarti kan kalau kita mau mengelola keuntungan, berarti kita harus mengelola inputnya dulu kan? Masukannya dulu, bahan-bahan yang kita gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Jika kita melihat dari laporan laba rugi, ya, jika kita melihat laporan laba rugi itu ada yang namanya pendapatan, ya, dan kemudian biaya. Jadi di laba rugi itu kan ada dua hal. Yang pertama pendapatan dan biaya, kemudian dikurangi, baru nanti hasilnya adalah laba atau rugi kan gitu. Berarti kan kita harus mengontrol dua hal ini, pendapatan dan biaya. Ya. Nah, bagaimana kita mengontrol pendapatan dan biaya? Ya, kita akan satu-satu bahas di sini.
Ya, satu-satu kita bahas. Kalau mengontrol pendapatan berarti sumber pendapatan itu dari mana saja? Produk kan? Pendapatan kan datang dari produk. Ya enggak? Atau kita sebut pendapatan bisa juga datang dari customer kita, penjualan. Bagaimana kita mengendalikan tingkat penjualan kita? Ya, oke. Jadi lebih lanjut kita melihat bahwa kita harus mengendalikan yang namanya pendapatan dan biaya. Mengendalikan pendapatan dan mengendalikan biaya. Nah, dua hal ini yang kita coba pecahkan. Ya, pecahkan. Jadi kalau saya masukkan di dalam kotak yang warna biru ini masuk di input ya. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian di laporan keuangan kan lihat ada pendapatan berapa, biaya berapa, kemudian nanti selisihnya adalah laba atau rugi. Nah, kita akan mengerucutkan itu semua jadi pengendalian pendapatan dan pengendalian biaya. Nah, apa saja poin-poinnya nanti saya akan jelaskan di sini, ya. Ada pertanyaan teman-teman dari sini? Memang mata kuliah ini cenderung banyak cerita ya, cerita tentang manajerial ya. Jadi kalian ya memang seperti ini mata kuliahnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengendalikan pendapatan dan mengendalikan biaya. Sekarang kalau kita lihat pendapatan, poin-poinnya itu kan kita akan berbicara masalah pemasukan. Ya, pendapatan itu kan sama dengan pemasukan. Ya, pemasukan yang bersifat sudah diterima atau belum diterima. Kalau belum diterima namanya apa, teman-teman? Piutang, betul sekali ya, piutang. Nah, kalau sudah di sini berarti uangnya kan sudah kita terima kalau yang ini ya. Jadi kita di pendapatan mengendalikan dua hal ini ya. Bagaimana kita menerima pemasukan, bagaimana kita mengelola piutang, dan bagaimana kita mengelola pemasaran kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita ngomongin pendapatan berarti itu pemasukan. Pendapatan itu pasti pemasukan, baik itu nanti atau sekarang. Kalau sekarang dinamakan sudah diterima atau mungkin cash ya, penjualan cash langsung, ada uangnya, bayar tunai di tempat. Nah, itu namanya sudah diterima. Atau yang belum diterima atau yang akan diterima di masa mendatang yaitu piutang. Berkaitan dengan hal ini berarti kan kita harus memiliki manajemen piutang di sini. Ya, manajemen piutang. Dan yang di sini adalah manajemen pemasaran atau mungkin manajemen promosi ya dan lain sebagainya. Saya kerucutkan menjadi manajemen kas ya. Jadi kas itu kan yang diterima ya, yang diterima. Kita kelola kasnya dan yang kedua adalah kita kelola piutangnya. Ada di sini yang jualan online? Ada yang pernah jual? Mana? Siapa? Nailis. Oh ya, jualan apa, Mbak? All shop, Pak. Ya, kayak pakaian atau jam tangan kayak gitu, Pak. Oh, apa nama tokonya? Nailis Shop. Oh, Nailis Shop. Di Instagram ya? Pakainya BS sama Facebook, Pak. Oh, nggak pakai Instagram. Pakainya hanya Facebook sama WA ya? Pakai Instagram. Oke. Gimana penjualan sehari bisa berapa pieces kira-kira? Kurang lebih? Biasanya itu kalau ramai kan di tanggal muda ya, Pak. Biasanya kalau sekali rekapan itu mencapai 40 sampai 50 pieces. Wow, 40 sampai 50 pieces ya. Jual ini ya, pakaian ya? Enggak, Pak. Oh, gitu. Nah, Mbak Nailis menerima pembayarannya lewat apa? Lewat marketplace atau lewat tunai langsung ke ATM? Jualannya? Tergantung.
Tergantung customer-nya, Pak. Kalau customer-nya deket-deket ya nanti COD, kalau misal gitu. dia nanti lewat transfer. Oh, transfer. Berarti nggak pernah pakai marketplace ya? Kalau marketplace di mana, Pak, maksudnya? Di Shopee atau Tokopedia gitu? Pernah? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak pakai. Nah, ini ya. Iya. Saya akan kasih contoh sebuah ilustrasi untuk bisa membedakan dua hal ini ya. Jadi kalau kalian itu jualan di Tokopedia atau Shopee, itu uang kalian nggak langsung masuk. Ya, misalnya gini ya, si A itu beli pakaian ke si B. Ya, misalnya order harganya 100.000 ya. Itu uangnya nggak langsung masuk ke ATM kalian, tapi harus dimasukkan ke uangnya si Shopee dulu. Ini. Baru nanti kalau barang sudah kalian kirim ke sini, baru uangnya akan ditransfer ke sini. Itu kurang lebih transaksi hampir 3 atau 4 hari, kalau paling cepat ya. Nah, kalau transaksinya besar, ini sungguh membuat piutang kita menjadi tinggi kan. Nah, itu kita harus atur. Ya, kita harus atur bagaimana piutang kita itu tidak terlalu tinggi. Karena uang ini kan efeknya kemana? Ke kas atau modal kerja. Ya enggak? Modal kerja. Berbeda dengan Mbak Nailisa tadi. Mbak Nailisa tadi tunai. Kalau enggak COD ya ketemu di di ATM ya. Transfer ya. COD atau transfer. Ini beda. Kalau transfer sama COD kan langsung tunai. Atau langsung diberikan kepada penjual. Ini uangnya, saya terima barangnya. Selesai. Nggak masalah. Ya, itu nggak masalah. Kalau itu masuk ke yang sudah diterima. Nah, kalau misalkan piutang, ya, piutang berarti apa? Berarti dia harus menunggu dulu. Nah, kalau menunggu ini kan butuh cost, dalam tanda kutip biaya. 3-4 hari uang kalian nggak cair. Ya, kalian harus menunggu piutang itu datang. Nah, itu bagaimana kita mengelola supaya piutangnya tidak membengkak terlalu besar dan itu tidak memberatkan kita dalam modal kerja. Kalau mungkin transaksinya hanya 1 atau 2, itu kan nggak masalah. Tapi kalau transaksinya bisa bermiliar-miliar, berjuta-juta, mungkin perusahaan besar, ya itu akan menjadi biaya. Akhirnya pendapatan kita menjadi apa? Penjualan kita kan menjadi kurang kalau piutangnya terlalu tinggi. Ya, artinya modal kerja kita bisa terganggu hanya karena selisih 3 hari pendanaan. Ya, oleh sebab itu yang namanya bisnis ya, itu ketika pembayarannya tunai itu sangat dihargai atau sangat bagus untuk perusahaan itu. Ya, itu dari mengelola pendapatan. Jadi sekali lagi mengelola pendapatan ada pemasukan ya. Pendapatan itu berarti pemasukan ya, baik yang akan diterima atau yang belum diterima. Kalau yang belum diterima berarti dalam bentuk piutang ya. Berarti kita harus mengelola piutang. Kemudian kalau pendapatan itu berarti yang satunya berarti apa? Sudah diterima atau sekarang diterima, berarti artinya tunai ya, yang A itu. Yang B ini berarti belum diterima. Tuh, ya. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silahkan. Ardita mana? Ardita. Biasanya tanya nih Ardita. Fatkul. Elsiana mau tanya? Silakan. Oh, ada yang ingin tanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu kalian paham ya. Kita pisahkan antara yang kita terima dengan yang akan kita terima. Beda loh. Jadi hanya karena waktu itu bisa beda. Oke, sekarang saya masuk lebih lanjut di sisi pendapatan ini. Nah, bagaimana kita mengelola piutang ini, mengelola manajemen piutang. Yang pertama kalau di akuntansi sering ada namanya 2/10 N/30. Pernah dengar nggak? Pernah. Oke, apa itu? Diskon 2% bila membayar 10 hari dari tanggalnya, terus dalam jangka waktu 30 hari. Oke. Jadi, mana Ardita tadi?
Ada yang ngomong kok nggak ada orang ya? Mana ya? Mana orangnya? Ada, Oh iya. Pak. Oke. 2% diskon. Ya. Bentar. 2% diskon. Terus kemudian harus lunas itu 30 hari. Nah, ini berarti menunjukkan apa? Kita mengelola piutang itu bentang do bayar itu kita kasih diskon 2%. Ya, salah satu manajemen piutangnya seperti itu. Ya, silakan kalian tulis, mungkin contohnya bisa dalam bentuk ini ya. Memberikan diskon ya. Memberikan diskon kepada si ini orang yang beli barang ke kita itu kita ini ya, kita kasih diskon gitu juga bisa. Terus apalagi teman-teman, bisa juga dengan biar tidak mungkin agak lebih murah ya, misalkan penagihan lebih penagihan rutin menagih itu juga bisa. Oke. Ya. Ditagih. Ini yang ini kemarin belum dibayar, Pak. Silakan dibayar dulu gitu. Ya. Mungkin kalau itu perusahaannya perusahaan barang kayak usaha kecil itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya kayak bank syariah, ya, bank syariah itu kan dia bisnisnya financial intermediary. Ya. Dia akan mengelola asetnya orang, ya enggak? Misalnya di sini Ardita nabung 5 juta. Ya, hari ini nabung 5 juta. Terus dia si bank syariah ini menyalurkan uangnya ke PT A sebagai apa misalnya? Mudharabah misalnya gitu ya. Artinya apa? Mengharapkan bagi hasil. Kan BS harus mendapatkan bagi hasil dari PT A. Ini kalau bagi hasilnya nggak bisa dibagikan, maka bank syariah akan dituntut. Ya, dituntut karena apa? Karena tidak bisa mengembalikan uang Ardita. Misalnya besok si Ardita mau ambil 4 juta kok nggak ada uangnya, nggak bisa. Nah itu ini akan dituntut PS, nggak boleh, ya. Jadi nggak boleh. Harus tetap yang namanya bank syariah itu harus bisa memberikan likuiditas yang tinggi. Ya. Jadi beda ya kalau bidang kalian. Ini kan anak-anak syariah semua, akuntansi syariah, ya. Kalian juga harus paham berkaitan dengan syariah, di mana di sini bisa dalam bentuk bank syariah. Ya, di sini likuiditas ini dijunjung tinggi, makanya harus rutin menagih, ya, rutin menagih bagaimana bisa mendapatkan bagi hasil yang sesuai atau cepat ya. Artinya ya dibayarkan kalau ada bagi hasil, gitu. Terus ketiga, ya, memperkecil peluang konsumen membayar di lain hari. Misalnya, ya, ada promo hanya untuk hari ini. Misalnya gitu. Promo hanya untuk hari ini. Ya, misalnya hari ini dikasih diskon 10%. Hanya hari ini. Itu kan akhirnya apa? Si customer-nya bayar sekarang. Ya, itu juga salah satu teknik kita untuk bisa mendapatkan transaksi-transaksi yang tunai. Tuh, ya, ini 3 hal yang kurang lebih bisa membuat kita mengelola piutang kita, ya. Nah, ada pertanyaan teman-teman, silakan. Saya Pak bertanya. Oke, silakan Nailis apa?
Sebelumnya saya minta maaf Pak, tadi saya telat masuk karena tadi malam paketan saya habis dan konternya jam 7 belum ada yang buka. Uh, Terus saya ingin bertanya tentang di manajemen piutang. Tadi kan ada penagihan rutin kan Pak. Nah terus bagaimana kalau ketika ada seseorang yang membeli barang kita, nah itu teman kita sendiri dan mereka itu apa ya Pak, belinya itu ya kayak nawar-nawar, kayak harga teman kayak gitu. Nah terus pas kita udah kasih harga teman, mereka itu bayarnya gini, oh ini tak ambil duluan ya, nanti bayarnya pas gajian tanggal segini. Nah pas tanggal segitu kita tagih itu dia tuh nggak bales chat kita, kayak seakan-akan kita itu apa ya Pak, rentenir gitu loh, kayak kita yang mengejar-ngejar uang, padahal kan itu adalah apa ya pendapatan kita Pak, tapi mereka itu tidak merespon kita. Nah cara efektif untuk mengatasi pembelian seperti itu bagaimana Pak? Oke, ya. Terima kasih Mbak Nelis. Orangnya ada di sini yang nggak ditagih itu, yang nggak bayar-bayar itu. Enggak, Pak. Oh, bukan. Oh, bukan ya. Bukan teman sekelas. Oh ya. Ya, bagus pertanyaannya ya. Ini nah inilah yang namanya negatif atau mungkin kontroversi dari yang namanya piutang ya. Jadi efek negatif dari piutang memang seperti ini, teman-teman. Jadi langkah yang Mbak ini sudah lakukan yang pertama adalah Mbak Nailis harus mulai untuk membuat transaksi menjadi tunai. Ya, membuat transaksi menjadi tunai. Itu dulu yang pertama, ya. Nah, ini kan untuk kemudian hari ya, mungkin untuk pelajaran ya. Nah, yang kedua kalau memang dia sudah enggak bisa dihubungi dan sebagainya ya sudah. Hanya kan kalau dia sudah nggak bisa memiliki keinginan untuk membayar. Kan kadang orang itu mampu, mungkin uangnya ada, tapi dia nggak mau bayar. Bisa nggak? Bisa juga ya. Nah itu harus ditinggal konsumen seperti itu. Ya sudah, setidaknya saya kalau gagal ya sudah satu kali aja. Itu untuk pelajaran. Itu memang ada seperti itu dan tidak bisa dihindari. Untuk pelajaran. Lain kali saya mau tunai aja lah. Saya nggak mau untuk kalau cuman piutang saya nggak mau misalnya gitu. Hanya kalau mau cash ya cash silahkan. Gitu. Ya dengan cara apa? Misalnya kalau mungkin cash ini kalau cash dapat promo sebagainya yang sudah saya jelaskan di poin yang ketiga tadi ya. Jadi yang pertama transaksi harus tunai ya. Artinya untuk pelajaran. Kalau sudah gagal satu kali ya sudah untuk pelajaran saja dan jangan diulangi lagi di transaksi yang lain. Nggak apa-apa. Sekarang kan kalian pilih mana? Kalian mungkin dapat orderan banyak. Tapi semuanya piutang tak tertagih semua gimana rasanya? Kan nggak mungkin kalian senang kan? Piutang tak tertagih. Ya, kan kalian nggak mungkin senang dengan cara seperti ini. Ya, jadi tetap yang namanya tunai itu digalakkan. Dengan cara tadi memberikan promo pada hari ini, ya, kemudian tidak memberikan tenggat waktu yang lama, misalnya piutangnya umurnya 30, tadi ya, di yang pertama, terus kemudian kita kasih 2% kalau dia bayar selama 10 hari. Gitu. Ini kan orderan banyak ini kan enggak bagus ya. Saya kasih silang di sini. Gitu. Jadi ya Mbak Analis ya, kalau memang sudah nggak bisa ya sudah, itu diikhlaskan. Memang nggak bisa gimana? Ya kan? Iya Pak. Kalau aku biasanya nanti tak backlist, jadi kalau Yap. dia order nggak tak terima gitu Pak. Iya betul. Tapi buat pelajaran juga kalau bisa yang kayak gitu jangan, nggak usah ya. Ngelayani yang memang mau aja, gitu ya. Terima kasih Pak, Mbak Nailis ya. Ada lagi yang lain silakan. Laila Pak mau tanya. Oke silakan. Di aplikasi marketplace yang Shopee itu kan ada Shopee Pay Later. Nah di situ kayak meminjamkan uang dulu itu loh Pak. Jadi nanti kita bisa beli barang-barang di Shopee, tapi uangnya itu dari Shopee dulu. Nah, terus nanti di pas tanggal tertentu, kita yang menentukan itu, kita wajib bayar atas pinjaman di Shopee itu. Lah itu termasuk di manajemen piutang apa enggak? Ya, itu kan ceritanya gini Mbak Laila ya. Ini Shopee, ya.
Kemudian ini tuh ada PT lagi. Tahu nggak ya, Mbak Laila? Di sini ada PT lagi, misalnya PT BCA Finance, gitu ya. Misalnya PT BCA Finance. Nah, kemudian mereka bekerja sama. Shopee, misalnya di sini ya Shopee. Saya mau jadi ini dong perusahaan kredit pembelanjaan di tempatmu. Oke, silahkan ya. Nah, keduanya sama-sama untung, si BCA Finance dapat pelanggan, ya kan? Dapat pelanggan, terus si Shopee dapat penjualan yang semakin meningkat. Nah, penjualan juga meningkat. Karena apa? Karena orang kan lebih senang nyicil. Biasanya kan kalau nggak ada uang kan dia bisa belanja sebebas-bebasnya karena dia dapat utang dari BCA Finance. Misalnya di sini nasabahnya namanya si A. Si A mau beli laptop. Ya, mau beli laptop. Nah, si A kan ordernya di Shopee. Tapi yang bayar nanti BCA Finance gitu loh. Jadi yang bayar itu ini dulu, ya. Jadi masuk di perusahaannya itu sudah cash bentuknya. Laptop ya, kemudian BCA Finance bayar ke sini cash. Nah, kemudian si A nyicilnya ke sini. Ke sini. Atas nama Shopee gitu loh. Mungkin di aplikasi atas namanya Shopee ya, tapi itu sebenarnya dilakukan oleh PT yang lain, bukan Shopee itu sendiri. Shopee itu nggak punya perusahaan pembiayaan, jadi nggak bisa seenaknya seperti itu. Oh, berarti itu hasil kerjasama ya, Pak? Ya, kerjasama dengan sebuah PT lain. Karena Shopee itu tidak bergerak dalam pembiayaan. Beda lagi ceritanya. Gitu, berarti Mbak tetap masuk di manajemen piutang, Pak? Bagi siapa? Bagi itu, Shopee. Shopee nggak keluar uang apa-apa, Shopee. Oh, Jadi kalau ya, paham. Ya, bagi perusahaan yang jual laptop gimana? Langsung dapat uang kan? Iya. Iya toh? Tetap dapat toh ya, nggak dapat ya nggak mau dia. Tetap, maksudnya transaksinya tetap masuk kan? Walaupun uangnya baru keluar 5 hari lagi kan, memang Shopee seperti itu, rekening bersama kan, segitiga kan. Nah kalau si A jadi punya apa? Punya utang gitu. Yang punya piutang ya jelas BCA Finance. Karena memang itu perusahaan pembiayaan, bukan perusahaan ini ya, cash ya. Dia mampu perusahaan pembiayaan, riba, kredit, ya. Itu Mbak Laila. Pak. Oke, ada lagi yang ingin tanya? Silakan. Saya senang kelas ini kalau banyak yang tanya gitu loh. Saya, ya. Pak. Oh iya, Elsa Mayasari, silakan. Bagaimana cara menentukan tarif harga produk agar tidak terjadi kerugian pada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada, ya, Pak? Oke. Nah, untuk produk itu sepengalaman saya, kan kita punya HPP ya. HPP itu berarti kita kulaannya berapa, atau kalau kita memproduksi berarti kita bayar ongkos produksinya berapa, itu kalian pasti tahu ya. Nah, kalian jangan lupa harus menerapkan marginnya dulu. Margin itu keuntungan dari tiap produk berapa. Contohnya kalau HPP-nya di sini 200.000, berarti kita membuat barang itu 200.000. Kemudian mau dimarginkan berapa produk itu, atau mau dinaikkan berapa supaya bisa mendapatkan keuntungan. 500.000, misalnya 50.000 ya. 50.000. Nah, terus di sini ada satu lagi yang perlu kalian ketahui, namanya biaya layanan. Jadi di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya itu ada biaya layanan. Kalau di Shopee itu 5% ya. Nah, tinggal di markup itu berapa. Itu harus kalian masukkan di sini. Terus ada satu lagi, saya mau ngomong, ada tambahan lagi. Di sini ada namanya iklan. Jadi kalau kita mau rada-rada sukses, agak-agak berhasil dalam penjualan, jangan lupa menambahkan biaya iklan di setiap produknya. Misalnya di sini untuk setiap produk yang bisa terjual, itu kalian harus iklan berapa ribu. Misalnya produk A itu baru bisa terjual kalau kalian iklan sebanyak 25.000. Ya silakan. Jadi iklan ini anggaran yang sifatnya tidak sama antara satu produk dengan produk lainnya. Kita nggak tahu. Ya ini harus di riset. Nggak bisa diarang ya. Ini nggak bisa diarang. Ini harus riset, harus penelitian. Ya.
Nah, ini baru kita tambahkan totalnya berapa gitu. Gitu Mbak ya. Mbak Elsa, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Gimana Mbak Elsa? Ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kalau menentukan harga produk. Ada lagi? Pak, saya mau tanya. Oke, Tari. Silahkan Tari. Pak, di Shopee kan menerapkan voucher gratis ongkir di tanggal tertentu. Nah, itu gratis ongkirnya itu dari pihak Shopee atau dari pihak penjual? Oke, gratis ongkir ya. Nah, gratis ongkir itu dari Shopee. Dari Shopee bekerja sama dengan, saya kasih X gitu ya, bekerja sama dengan misalnya JNT, JNE, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini kan JNT sama JNE kan dia harus dapat orderan banyak. Ya toh. Dia bekerja sama dengan Shopee supaya menggratiskan ongkir dari setiap barang. Shopee-nya juga pengen apa? Pengen bisa penjualannya juga meningkat. Ya, dengan apa? Memberikan gratis ongkir. Jadi itu dari Shopee dan ini satu Shopee, dua dari jasa kurirnya. Gitu ya Mbak siapa? Tadi. Nggih, Bang. Oh ya, sekarang saya tanya deh, mumpung masuk ke Shopee ya. Kalian kayaknya tertarik sama Shopee ya, nggak apa-apa. Kita bahas aja. Karena kan ini nyata di depan kita ya. Kalian pilih Shopee atau Tokopedia? Shopee. Kenapa? Saya Shopee. Harganya menarik. Oh, harganya menarik ya. Biasa Pak, sama fitur-fiturnya. Oh, gitu. Macam-macam ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Ini kan dua perusahaan yang berbeda. Sekarang saya tanya, kalau kalian ini kan belajar manajemennya, bagaimana dua perusahaan ini bisa memenangkan persaingan? Padahal kalau kalian lihat mereka itu dua-duanya promonya gencar-gencarnya, kuat-kuatnya. Mungkin Tokopedia itu kayak nggak terkenal ya di depan kita ya. Tapi itu dia dia itu marketplace yang menjadi affiliate sama Kartu Prakerja. Kalian tahu Kartu Prakerja ya? Tahu. Nah, dia kan affiliate sama Tokopedia. Itu bikin besar loh teman-teman. Padahal Kartu Prakerja anggarannya bermiliar-miliar. Ya. Itu masuk ke Tokopedia bukan Shopee. Nah, itu yang bikin dia kuat juga salah satunya. Kita lihat sebenarnya dua perusahaan ini persaingannya gimana tuh? Bagaimana mereka strateginya mereka itu gimana? Kan mereka sama-sama ini sama-sama memberikan gratis ongkir, diskon dan sebagainya. Hampir sama lah kurang lebih. Ini sama kayak Indomaret. Indomaret sama Alfamart. Pilih mana? Ayo. Indomaret. Dan kenapa Alfamart dan Indomaret itu lokasinya hampir sama, deket-deketan? Kan sering toh, Alfamart sama Indomaret itu lokasinya sama, sebelahan malah. Toyota Honda. Toyota Honda. Apalagi banyak macam-macam. Strateginya gimana? Ada yang tahu nggak? Dan kenapa Indomaret kok sama Alfamart itu sama-sama dagang di perusahaan dagang ya sama? Nah, kalau kalian lihat jawabannya adalah tiga hal ini. Tiga ini kan dia bergerak dalam market yang namanya Red Ocean. Pernah dengar Red Ocean? Red Ocean, Laut Merah. Laut Merah itu artinya antara produk dan pasarnya itu sudah ada. Artinya jualan toko, bikin toko itu kan umum ya, kayak Alfamart, Indomaret itu kan umum, banyak ya. Dan sedangkan yang lawannya namanya Blue Ocean. Nah, kalau kalian mau bisnis, kalian lihat dulu ininya. Red Ocean artinya ya, Red Ocean artinya si
barang-barangnya itu atau marketnya itu sudah ada semua dan sudah ada pembelinya, sudah ada persaingan dengan sangat banyak, sudah ada pesaing. Tapi kalau blue ocean itu masih kosong, artinya tidak ada banyak konsumen di situ, tidak ada banyak pesaing di situ, ya. Ardita mana nih? Kok hilang? Arga Ega, Ahmad Ulinuha, Zulfia Shani. Tolong dong open kamera. Kosong dari tadi. Nah, di open ya. Ardita, Ahmad Ulinuha. Saya nggak mau kalau cuman akun doang loh ya. Saya remove. Saya tidak mau hanya akun saja, sorry. Ya, udah. Nggak nyaman saya itu kalau ngajar nggak ada orangnya. Terus Yova ada, Ayu Dwiria, Rikotal. Silakan di open kamera ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, sudah ada pesaingnya, artinya bagaimana si Shopee itu memenangkan persaingan? Ya, bagaimana si Indomaret itu memenangkan persaingan? Ya, tentunya mereka ini strateginya yang pertama adalah dia mencoba membuat lawan menjadi kalah. Jadi bukan saya. Jadi kalau biasanya kan kalau prinsipnya saya biar saya menang tuh saya gimana kan gitu. Artinya fokus kita ke kita menang. Dalam tanda kutip kita menang ya. Tapi kan jarang orang berpikir dia kalah. Maksudnya gimana caranya dia kalah? Ya, makanya si Shopee dan Tokopedia ini sama-sama memberikan gratis ongkir yang besar. Karena supaya apa? Saling mengalahkan. Artinya kalau konsumen sudah banyak di Shopee, ya, semuanya ke sini, maka Tokopedia bisa hancur karena biayanya juga besar. Ya, cost-nya juga besar. Sama dengan Indomaret dan Alfamart itu dia lokasinya sama karena apa? Dia tidak mau mengeluarkan biaya riset. Biaya riset itu sangat besar, teman-teman. Biaya riset itu tidak hanya berkaitan dengan jumlah uangnya saja, tapi juga ketidakpastiannya. Misalnya kita ngeriset kita mau bikin usaha di lokasi mana? Lokasi A, B, C, D. Oh, di B. Nah, kalau di B berarti kita mengeluarkan biaya di B. Itu bisa gagal. Misalnya sudah mengeluarkan 1 miliar untuk riset, untuk tanya dan lain sebagainya, melakukan penelitian dan lain sebagainya 1 miliar misalnya. Itu belum pasti loh. Nah, maka ketika kita melihat Indomaret salah satunya ya, Indomaret di situ sudah laris, ya kenapa kita nggak bikin di situ sehingga kita menghemat 1 miliar dan menghemat ketidakpastian. Nah, gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Karena ini biayanya sangat besar. Terus Toyota sama Honda juga sama. Semuanya memiliki kecenderungan untuk merebut pasar masing-masing. Jadi kalau yang tadi Shopee itu dengan cara memberikan gratis ongkir sebanyak-banyaknya, Tokopedia juga sebanyak-banyaknya gitu. Itu supaya apa? Memenangkan persaingan. Karena ini di red ocean, bukan di blue ocean. Makanya kalian jangan berpikir mau inovasi. Inovasi. Terus apalagi yang biasanya ada di buku-buku manajemen itu kan apa? Produk ya dan lain sebagainya lah, itu perlu. Tapi kalau di red ocean itu nggak bunyi, teman-teman. Di red ocean itu nggak bunyi kayak gitu. Ya sekarang kalau kita pikir Alfamart sama Indomaret apa sih bedanya gitu? Barang-barangnya sama. Kan dia hanya masuk dengan tes gitu aja. Pokoknya dia masuk aja. Itu namanya red ocean. Nggak bisa memang dibuat inovasi apa ya? Nggak akan bunyi gitu. Gitu ya, itu sekelumit tadi karena teman-teman banyak yang menanyakan tentang perusahaan-perusahaan ini, mungkin sebagai ada hubungannya sama manajemen pendapatan ya. Kita ngomongin bagaimana perusahaan itu memanajemen piutang, bagaimana dia trik-trik untuk bisa memperkecil peluang konsumen membayar di lain hari dan lain sebagainya. Ya.
Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Mau tanya dulu, boleh Pak? Boleh, silakan. Nah, ini kan seandainya kita itu mau menerapkan piutang atau kita mau jualan kredit gitu Pak. Nah, soalnya kalau jualan kredit itu kan berarti kan pemasukannya kan nggak maksimal. Nah, itu ada batas maksimalnya berapa persen piutang gitu nggak Pak? Atau kredit yang beredar itu berapa gitu Pak? Saya revisi bahasanya lah. Kalau kredit itu kita nggak pernah bikin kredit ya. Kalau kredit itu pasti dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi kita nggak boleh sendirian bikin kredit itu nanti rugi, bukan gitu caranya ya. Terus kalau batasan piutang itu kita sendiri yang ukur, kita mau seberapa. Kita sesuaikan dengan apa? Coba kita sesuaikan piutang itu disesuaikan dengan apa? Modal kerja. Nek penjualanku itu dalam 5 hari adalah 5 juta, ya berarti saya harus menyiapkan 5 juta. Tapi nek saya nggak punya 5 juta, kudune konsumen bayar saya dulu baru saya carikan barang, kan gitu. Coba nalarnya gimana? Yang A itu kita punya modal 5 juta untuk bisnis, untuk muter ke barang, ya. Nah hari ini penjualan baru dibayar 5 hari mungkin bisa, ya, bisa seperti itu di marketplace. Tapi ada yang nggak punya modal, bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Konsumennya bayar ke kita dulu baru kita carikan barang. Ini dua hal yang sangat berbeda, ya. Yang satu itu berhubungan dengan modal kerja, yang satu enggak. Karena apa? Sudah dibayarin sama konsumen dulu baru kita carikan. Kayak barang-barang pesanan kan gitu ya biasanya, dibayar dulu baru saya carikan, itu juga ada. Itu Mbak Tri Suryati ya. Jadi tergantung modal kerjanya. Kalau punya modal 5M ya besar gitu ya silakan, nggak apa-apa. Kalau memang itu bisa ditolerir ya dengan nilai seperti itu. Pak, jadi kalau mau apa yang biasanya jualan kredit itu nggak berdiri sendiri gitu ya Pak? Betul, nggak berdiri, jangan pernah berpikir itu berdiri sendiri ya. Kayak misalkan Honda itu kan punya Astra Finance, FIF ya. Itu kan perusahaan beda sendiri. Bukan Honda terus bikin divisi kredit itu enggak, tapi dia punya perusahaan lain yang mungkin dimiliki Honda juga, tapi udah beda lagi orangnya. Ada sekelompok orang lagi gitu. Ibaratnya ini mungkin kita semua ini pegawai Honda ya, jualan motor gitu. Nanti kelas yang hari Jumat itu yang kreditnya gitu. Jadi apa ya, komplementer gitu loh, saling melengkapi gitu. Pak, terima kasih. Sama-sama Mbak Tri. Ya, saya lanjutkan dulu ya sedikit ya. Pak. Nah, sekarang kita masuk ke biaya. Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari berkaitan dengan pendapatan. Dan sekarang kita pelajari tentang biaya. Nah, kalau biaya itu kita mengendalikan ongkos produksi kan, biaya produksi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, produksi dan mungkin biaya lain. Jadi atau mungkin di sini bisa juga kita garis miring HPP ya. Kalau perusahaan kalian dagang namanya HPP. Terus ini kalau produksi ya, kalau misalkan perusahaan kalian adalah produksi kacang, produksi kerupuk, itu berarti ada biaya produksi. Nah kalau biaya lain misalnya kalau kita jualan di Shopee, ada biaya layanan, kemudian ada biaya kirim dan sebagainya, itu juga kita kendalikan. Nah ini beda ya, beda lagi. Nah biaya ini harus kita sesuaikan dengan ya kemampuan kita dalam membuat sebuah produk. Kalau produk itu marginnya cuma tipis, ya jangan berusaha untuk menjual barang yang marginnya tipis. Margin tipis itu misalnya produk margin, misalnya margin cuma 2%, 1%, itu kan kecil ya. Mungkin kalau nilai barangnya itu cuma Rp1.000 nggak masalah ya. Tapi kalau nilai barangnya itu 200.000, ya jangan kalian jual hanya berapa? 1%-nya 200.000 berapa? 2.000 ya? Ya. 2.000. Jangan sampai kalian itu jualan kok harga barangnya 200.000, kok kalian untungnya cuma 2.000 atau biayanya 2.000, untungnya cuma biayanya 200.000,
harga atau marginnya, keuntungannya, selisihnya adalah hanya 2.000. Jangan sampai, itu yang tidak diharapkan oleh sebuah bisnis. Nah, maka akhirnya apa? Akhirnya si perusahaan itu harus mengontrol biaya, mengontrol produksinya atau HPP-nya, ya. Nah, makanya di sini kita harus kendalikan melalui yang namanya sistem pengendalian manajemen. Di sini ada faktor-faktor seperti 1, tenaga kerja, ya. Terus 2, ada mesin, ya. 3, alat-alat dan lain sebagainya. Oke. Nah, berkaitan dengan biaya dikelompokkan menjadi berapa, teman-teman? Biaya itu ada yang fix, ada yang variabel. Dua hal itu berkaitan dengan bagaimana biaya itu muncul. Kalau fix itu kalian mau produksi berapa aja tetap keluar. Produksi berapa aja tetap keluar. Gitu loh. Tetap keluar. Sedangkan yang variabel itu kalian tergantung jumlah yang diproduksi. Ya, tergantung jumlah yang diproduksi. Misalnya kalian produksi 50 ya biayanya biaya 50 produk gitu. Tapi kalau kalian produksi hanya 1 atau dengan 100, itu fixed cost akan tetap sama. Fixed cost akan biayanya tetap segitu. Contohnya apa kalau fixed cost? Misalnya di sini listrik. Fixed cost, ini ada contohnya adalah listrik. Kan listrik itu kan biasanya kalau pada umumnya kan tidak terlalu meningkat tajam ketika produksi kita meningkat. Tapi kalau variabel ini misalkan bahan baku ya, contohnya. Bahan baku. Nah, jadi biaya kita kendalikan ada 2. Yang pertama secara fix dan secara variabel. Kalau secara fix berarti kayak tadi listrik, kemudian yang kedua adalah bahan baku itu berarti secara sesuai kuantitas yang kalian produksi. Ya, misalnya kayak bahan baku dan lain sebagainya itu namanya variabel. Ya, seperti Mbak Nailis tadi kan katanya usaha. Nah, itu mungkin kalau usahanya itu memproduksi sebuah barang di rumahnya, nah itu mungkin butuh penerangan, cahaya, itu fixed cost, ya. Mungkin angkanya itu sama meskipun kita memproduksi 100 produk, 500 produk, 300 produk, ya. Sedangkan kalau yang namanya variabel itu berhubungan dengan jumlah produk yang akan kita berikan kepada konsumen. Tek berapa, kemudian dialokasikan kepada barang itu. Nah, jangan sampai kalian kehilangan kontrol dua hal ini, dua dikotomi atau 2 perbedaan biaya ini. Misalnya tadi listrik ya, kalian tidak memperhitungkan biaya listrik dari sebuah usaha kalian. Misalnya contoh. Nih, contohnya. Kalian usaha makanan beku. Tahu ya makanan beku ya? Misalnya kentang, nugget, sosis, ayam, gitu-gitu ya. Misalnya gini, ini kan dia butuh freezer. Contoh aja ya nih, butuh freezer. Nah, freezer ini butuh listrik. Ya kan? Kan freezer jarang pakai gas, pakai apa, nggak ada ya. Freezer pakai listrik. Nah, ini freezer sendiri harganya sudah mahal. Misalnya di sini 3 juta ya. Tapi kalian membebani produk, misalnya produknya kalian setiap produk itu kalian kasih, misalnya di sini kalian punya 10 produk ya. Kalian itu biayanya kalian batasi 300.000. Kalian salah. Kenapa? Karena ini ada biaya yang belum kalian cover, yaitu listrik. Sebagai fixed cost. Jadi kalian mau punya barang 1, 2 atau 3, tetap kalian harus bayar listrik karena freezernya hidup kan. Nah, kalau fix ini kalian harus perhitungkan berapa. Nah, kesalahan kita ketika kita membuat bisnis ya, itu adalah kita tidak memperhitungkan pengendalian kita terhadap biaya yang sifatnya fix atau biaya yang muncul meskipun kalian memproduksi barang hanya 1 atau 2. Kan misalkan ini kapasitasnya 10, ya mending saya masukin 10, biayanya sama. Misalnya di sini sama-sama bayar harus 300.000 ya. Kayak sama gitu. Nah, ini kalian harus perhatikan.
terutama ketika kalian memproduksi sebuah barang. Itu beda lagi. Mungkin kalau dagang nggak terlalu kerasa ya, tapi kalau produksi biasanya seperti itu. Ya, jadi kalian harus perhatikan marginnya nyampe apa enggak kalau untuk memelihara freezer. Freezer itu listriknya besar loh. Ya. Jangan sampai tidak diperhitungkan. Kalau memang setelah diperhitungkan itu masuk ya, bisa terjual dengan baik ya silahkan. Jadi jangan sampai pendapatannya tidak sesuai dengan biaya yang keluar. Biaya yang keluar lebih besar ya, yang tidak tercover, kemudian pendapatannya lebih kecil daripada biaya yang sudah kita keluarkan untuk listrik, untuk HPP juga pasti ya, HPP dari nugget tadi berapa dihitung juga. Itu ya. Jadi biaya itu saya ulangi, kita berhubungan dengan fixed cost atau pendapatan biaya tetap dan biaya variabel. Ya. Biaya tetap itu berarti kita membayar berapapun kita produksi, ya akan selalu sama pada satu titik tertentu. Dan kalau yang namanya variabel berarti kita biaya per produk itu. Gitu. Jadi kalau kalian bikin usaha, dua hal itu harus kalian kendalikan. Jangan sampai hitung-hitungan kalian salah, gitu loh. Listriknya sekian, ya, atau mungkin biaya-biaya lain yang sifatnya tetap, tetapi kalian tidak perhitungkan di dalam HPP produk, HPP total produknya berapa. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan biaya? Saya Pak mau tanya. Ya, silakan. Menurut Bapak lebih baik kita itu menggunakan prinsip biaya minimal, tapi hasilnya tertentu atau biaya tertentu hasilnya maksimal? Oke, bagus pertanyaannya. Tadi apa? Biaya, ya oke. Jadi gini, itu konsepnya kayak di value ya. Ya, itu konsep di manajemen pemasaran namanya value yang akan kita tawarkan itu nanti mau strateginya adalah apa. Jadi itu strategi value. Jadi ada tadi namanya apa? Pendapatan, ya biaya. Kita mau pendapatannya besar atau biayanya sedang. Atau dua, kita pendapatannya mungkin biasa-biasa aja. Di sini misalkan pendapatannya sama tapi biayanya diturunkan, atau dua-duanya ya. Strateginya berarti P bisa P-nya itu naik tapi B-nya turun. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kalau yang atas itu berarti pendapatannya naik, berarti kita berhubungan dengan strategi pemasukan kita ya, mengontrol pemasukan kita berarti berhubungan dengan customer ya. Terus yang nomor 2 berarti apa? Biaya. Itu berarti kita bisa memproduksi lebih murah. Produksi lebih murah. Kalau di dagang gimana? Berarti kita ngambil barang di tempat yang lebih murah. Ya. Kemudian yang ketiga, dua-duanya ya dari customer juga oke, dan dari produksinya juga murah. Artinya kalau yang ketiga ini lebih double ya. Dari customer juga memberikan kepada kita pendapatan untuk kita. Artinya promosi kita juga meningkat. Terus produksi kita juga lebih murah. Artinya kita HPP-nya lebih murah. Ya. Nah, mana yang lebih baik kalau saya memilih? Ya jelas kalau saya pengennya yang nomor 3. Kalau secara keinginan ya, secara keinginan. Tapi kenyataannya ini sangat sulit, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan hyper connected ya, semuanya bisa dilihat. Ya, misalnya kalau kita mau jualan all shop ya, kita misalnya strateginya yang pertama kita lihat dulu pesaing kita, dia tuh caranya gimana, terus kita ikuti, itu aja udah bisa kok, ya itu aja udah bisa. Misalnya si dia ambil barang di mana sih, coba cari tahu di riset itu sebenarnya bisa, karena sekarang zamannya hyper connected ya, sangat terkoneksi antara saya dengan kalian dengan orang lain itu sangat terkoneksi. Nah, maka yang lebih baik ya menurut saya adalah yang nomor 1 kalau menurut saya. Kalau saya pribadi secara subjektivitas saya, karena ditanya subjektivitas, saya nomor 1 lebih meningkatkan penjualan
daripada biaya. Karena biasanya cost itu tidak bisa dihindari ya. Kalau cost murah itu kan sudah umum ya. Memang dari karakter produknya seperti itu, dari karakter apa yang kita jual itu seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang namanya pemasukan itu bisa kita akalin gitu loh. Kita bisa tingkatkan dengan cara iklan yang banyak ya, iklan yang lebih efektif, tidak hanya banyak ya. Misalnya kita iklan cuma 50.000 tapi hasilnya 100.000 dan lain sebagainya ya. Itu kan kita bisa pelajari. Kemudian kita memberikan promo, menambah jumlah kuantitas barang yang terjual dan lain sebagainya. Itu kan juga salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Tapi kalau biaya itu biasanya sudah terikat dengan yang namanya karakter produk itu. Kalian jualan makanan beku, pasti konsekuensinya kalian harus punya freezer. Kalau freezernya itu butuh energi kan, nah itu sudah jadi konsekuensinya kalian jualan seperti itu. Oke ya, gitu ya Mbak Nalis ya. Ada yang ditanyakan ya, lagi Pak? Mbak? Gini, kalau kita berjualan itu kan pasti ada risikonya. Nah, ketika kita menginginkan laba yang tinggi, berarti juga dibarengi dengan risiko yang tinggi juga, Pak. Risiko apa nih? Kalau jualannya jualan dagang, mungkin risiko apa? Maksudnya risiko apa? Contohnya kalau kita produksi makanan ya Pak, maksudnya kita risikonya nanti tiba-tiba makanan kita ada yang tidak terjual kayak gitu Pak. Betul, ya itu sama kayak makanan beku tadi. Busuk juga bisa. Jadi sekarang kesimpulannya kan kalau kita mau bisnis saja milih produk itu juga pusing sendiri kan. Milih karakter produk yang bisa kita terima konsekuensinya. Milih produk yang bisa kita terima resikonya. Gitu. Kalau saya nggak mau nerima resiko bayar listrik, ya saya nggak mau jualan makanan beku. Nggak tak pikirin gitu. Gitu. Ada lagi teman-teman? Siapa lagi? Saya senang ya kalau banyak pertanyaan gini, kalian aktif. Nah, membuat diskusi kita semakin lebih berwarna. Ya, seperti ini kurang lebih ya apa yang kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan kalau ada yang tanya, saya kasih waktu, monggo berkaitan dengan bisnis atau apa, atau ada yang nggak mudeng gitu ya. Di sini ada yang jadi dropshipper nggak? Mbak Nailis dropshipper apa reseller? Gimana Pak? Mbak Nailis dropshipper atau reseller? Saya reseller Pak. Oh reseller, berarti beli dulu ya barangnya ya? Stok di rumah? Iya. Oh gitu. Banyak? Stoknya banyak? Tergantung modalnya Pak. Misal modalnya lebih nanti stok, kalau misal modalnya minim nanti ordernya kalau ada yang order gitu Pak. Oh gitu. Berarti semi ya? Ada yang di stok, ada yang enggak ya? Iya Pak. Tergantung tingkat keuangannya. Oh gitu. Memang yang paling enak ya pasti nggak usah stok ya. Stok itu biayanya tinggi loh teman-teman. Ya nek payu ya, kalau barang-barang kayak mungkin baju nggak masalah ya. Ya masalahnya cuma baju itu kan selera. Kadang mungkin 5 tahun udah beda lagi modenya dan sebagainya ya. Itu sih paling. Tapi kalau saya sih cenderung lebih ke itu tadi. Kalau zaman sekarang kan yang tren kan sekarang tanpa stok ya. Jadi langsung dikirim dari supplier gitu. Kalau stok biasanya barang yang sedang laris-laris gitu loh Pak. Nanti kita tambahin orderannya gitu, nanti stok di rumah. Oh gitu. Berarti kalau memang udah terbukti laris langsung di stok. Iya, contohnya kan kayak masker gitu kan Pak. Masker, Ya, nanti stok banyak di rumah. Ya, sip, pinter nih. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya atau apa bercerita tentang bisnisnya atau gimana? Silahkan ya. Jadi perkuliahan kita ini SPM ini memang lebih cenderung cerita. Saya tidak banyak memberikan latihan dan sebagainya. Hanya cukup didengarkan dan diskusi dengan pengalaman yang nyata ada di lapangan. Dan nanti dari situ kita nanti baru ada materi-materinya. Nanti tesnya juga berbentuk cerita, penjelasan dan sebagainya gitu.
Jadi nggak terlalu apa ya, harus dihafalin, harus apa, enggak. Lebih banyak ke ini alur cerita dari manajemen. Nanti mungkin minggu depan saya ajarkan berkaitan bisnis financial financial institution atau institusi keuangan ya, kayak bank, lembaga perkreditan, terus ada finance. Kalian tahu ada Adira, ada BCA Finance. Apa itu bisnisnya gimana sih Pak, kan gitu. Ada bank kayak bank BCA, bank BRI, itu bisnisnya apa? Mungkin kalian enggak paham, mungkin ya, saya nggak tahu. Nanti kan kita akan bahas insya Allah minggu depan. Karena apa? Karena perlu dibahas, karena berbeda. Kalau ini sekarang kita ngomongin di perusahaan dagang, perusahaan produksi itu ada barangnya, dijual, selesai. Tapi kalau si keuangan itu menyalurkan keuangan dari yang kelebihan dana ke yang kekurangan dana. Nah, itu nanti kita harus pelajari karena berbeda-beda ya setiap karakter dari perusahaan ya. Kalau kita ngomongin sistem pengendalian manajemen, ya kita harus tahu dulu manajemen di perusahaan seperti apa, ya enggak? Manajemen di perusahaan ya perbankan dengan manajemen di perusahaan produksi kayu ya pasti beda. Kita harus tentukan mana yang akan kita bahas. Nah, untuk itu maka kita harus mengenal dulu bagaimana bisnisnya kayu, bagaimana bisnisnya jasa, bagaimana bisnisnya financial intermediary seperti bank, dan lain sebagainya. Oke, tidak ada yang tanya ya? Oke, saya rasa untuk perkuliahan pada hari ini kita sudahi sampai di sini. Sudah 8:30 ya. Nah, apa-apa, sudah cukup saya rasa. Terima kasih teman-teman semua. Kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak.